Ini saya mau bacakan ya pertanyaan yang ada di YouTube. Assalamualaikum, dari Linta Aftuka. Assalamualaikum, bagaimana buat yang sudah terlanjur sakit, gimana untuk mengatur pikiran kita, katanya Bang. Bismillah. Udah terlanjur sakit. Yang pertama adalah sadar bahwa penyakit itu dari kelakuan kita sendiri. Yang kedua adalah taubat. Taubat itu apa? Saya nggak akan repot-repot ngajarin kamu taubat. Yang sikap aja yang gampang ya. Taubat itu bukan bacaan. 1000 kali kamu. Taubat itu adalah kita sadar kembali kepada jati diri kita. Siapa jati diri kita? Allah menciptakan kita, siapa jati diri kita? Itulah yang disebut dengan taubat. Saya harus lebih dalam, tapi nggak mungkin saya kasih di sini ya. Nggak mungkin saya kasih di sini. Ini ilmu khusus, jadi harus ada ruang khusus. Tapi yang jelas Anda taubat itu mengenal diri kita, mengenal dirimu, dan kembalilah siapa sih jati dirimu. Silakan, mulai sekarang sebelum terlambat, temukan siapa sebenarnya jati dirimu. Siapa diri sejatimu. Temukan. Cluenya adalah bukan si pikiran yang setiap hari menguasaimu. Bukan, itu bukan diri sejati. Bukan si perasaan, bukan si ego, bukan si emosi. Bukan. Itu adalah diri palsumu. Temukan diri sejatimu. Maka ketika sakit, yuk kamu belajar untuk menemukan siapa jati dirimu. Siapa diri sejatimu. Gimana caranya? Cari guru. Gak bisa kalau cuma lewat buku sosmed. Kamu harus punya guru yang bisa membimbingmu, yang dia pernah di situ, dia pernah mengalami, dan belajarlah dari dia. Istiqomah dari dia. Ya, kalau udah sakit seperti itu. Kalau kita udah tahu siapa jati diri kita bisa self recovery, self penyembuhan. Penyembuhannya dari Allah. Penyakit bukan dari Allah, dari kita. Penyembuhan itu dari Allah. Maka kenali Allahnya. Allah itu bukan sekedar nama, alif lam lam ha. Allah itu zat. Kenali zatnya Allah. Dan dia hidup di dalam dirimu dan hidup di dalam kekosongan, dalam keisian. Kenali benar-benar Allah itu siapa dan bagaimana. Ketika kamu sudah kenal, jutaan miliar sel di dalam tubuh kita ini, dia sanggup merecovery. Jutaan sel di dalam tubuh kita ini semesta di dalam diri. Ada jantung, paru, dan lain-lain, syaraf. Sama seperti semesta di luaran ini, alam. Sama. Ini alam semesta. Pernah lihat? Ini alam semesta. Ada tumbuhan bagus. Ada juga virus-virus. Virus itu siapa? Kalau dalam alam semesta? Manusia. Sang penghancur. Virus di dalam diri kita ada. Makanya setiap hari pun ada kematian di dalam diri kita. Ada. Jadi jangan tunggu kematian yang nanti besar. Setiap hari kematian apa? Sel-sel di dalam tubuh. Banyak yang mati setiap hari. Nah persoalannya, berapa banyak yang kita tumbuhkan sel-sel baru yang hidup? Itu, kalau yang mati-mati banyak. Dulu rambutnya ada yang hitam. Om rambutnya hitam dulu ya. Sekarang udah banyak yang jadi putih. Itu berarti kan selnya udah berubah. Ada yang rontok rambutnya. Ya. Itulah kematian. Selnya Kematian mati. sel rambutnya. Gak sadar, sadari sekarang. Setiap hari udah banyak kematian di dalam tubuh kita. Nah tugas kita sebagai khalifah. Pernah dengar tugas manusia sebagai khalifah? Khalifah itu apa sih? Bukan pemimpin. Pemimpin itu imam. makanya pola bahasa penting. Karena bahasa itu tadi saya bilang kata-kata memiliki kekuatan. Khalifah itu adalah pengelola. Maka kita sebagai khalifah, kita sebagai pengelola. Jabatanmu menentukan apa yang kamu kelola. Jabatan sebagai ibu rumah tangga, kelolalah rumah tanggamu, dikelola. Di manage, bahasa kerennya. Kita mengelola diri kita, mengelola si pikiran, mengelola si emosi, mengelola si ego, mengelola si perasaan, termasuk mengelola yang di dalamnya nih.
Tubuhnya dikelola nggak? Diolah. Anak kecil itu miliaran sel tumbuh setiap hari, miliaran. Maka dia makin bertumbuh, makin sehat, makin kuat. Nah sebaliknya orang-orang yang sudah banyak pikiran, perasaan yang negatif-negatif, maka dia menjadi penghancur dalam dirinya sendiri. Sel-sel itu bisa mati melalui penyakit-penyakit. Virus yang sudah ada, bakteri kuman yang sudah hadir di dalam tubuh menjadi hidup dan menjadi lebih aktif daripada bakteri kuman ataupun virus yang baik. Jangan salah. Kita ini banyak kuman, tapi udah antibody, ya kan? Iya. Nah semua itu dalam diri kita, selama kita masih ada nafas, masih ada ruh kehidupan, kamu nih yang mengelola. Allah meminta kita bertanggung jawab sama diri kita. Jangan apa-apa diserahkan sama Allah, boleh berserah sama Allah, tapi usahamu mana? Yang udah sakit sadar, jangan mengulang lagi kesalahan itu. Ya. Maka mulai sekarang tumbuhkan di dalam diri kita kesadaran, kemampuan untuk mengelola diri kita. Yang paling gampang, paling luar, kelola emosi, kelola pikiranmu, kelola perasaanmu, kelola emosimu. Supaya ini akan muncul dari dalam tubuh. Bayangkan kalau kamu buar emosi, pikiran, ego, itu ibaratnya gunung lagi meletus-letus, duar. Gunung di dalam dirimu adalah ego. Jangan jauh-jauh. Kita mengkaji diri, inilah ngaji diri. Kita mengkaji diri kita di dalam. Ke gunung, duar. Apa yang terjadi? Laharnya membuat lambung kamu basah. Asam lambung. Jantung kamu berdebar, buek. Sungai mengalir, darah tinggi. Itulah sungai aliran darah kamu, darah tinggi. Nggak bisa tidur, bangun tidur bahasanya ringsek badannya, terus dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, muka keriput, melihat orang nyureng. Siapa yang menyebabkan? Sadar diri kita sendiri. Jadi kalau udah sakit sekarang sadari gua yang menyebabkan, dan mulai sekarang bismillah, aku taubat ya Allah. Taubat itu bukan hanya kamu sujud-sujud tanpa ada perubahan. Tobat itu adalah kesadaran diri kita, mengenal siapa sih diri kita. Kalau kita sudah kenal siapa diri kita, bukan isi 4 tadi. Bismillah, kamu akan bisa memperbaiki dalam tubuh kamu. Bang Wendy sama Tefani kalau didoain, sehat selalu ya. Saya bingung doainnya, udah sehat terus katanya. Ada teman yang bilang, ya kita nggak boleh takabur ya. Karena apa? Kalau kita sadar Allah memberikan semua kemampuan itu sama kita. Semua makhluk di dunia ini ya Allah bahagia. Gak ada keributan. Gak usah ngurusin orang, ngurusin diri kita sendiri ya. Kalau mau sehat yang udah sakit ya. Sadar, perbanyak tenang. Karena dengan tenang ibaratnya alam semesta tenang nih. Bayangin tenang, gak ada angin puyuh, angin badai, gak ada ombak yang bueng, gak ada gunung meletus. Kira-kira tanaman tumbuh gak yang baru? Nih, coba bayangkan ada banjir, tanaman ini akan rusak gak? Ini di dalam tubuh kita ada. Gak pernah ngeliat kan? Itu disebutkan orang yang buta mata kolbunya. Matanya hanya ngelihat keluar, tapi dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Allah menciptakan semesta di dalam dirimu, hanya bisa dilihat dengan kolbu dirimu sendiri. Cukup melihat orang dari luarnya. Jangan merasa sok paling suci, paling mulia. Dengan dibalut sesuatu, hati-hati. Dengan orang yang biasa aja, saya titip ya. Jangan-jangan dia lebih canggih dari kita ibadah. Mungkin dia antingan, tatoan. Tapi kalam-kalam yang keluar adalah percikan dari Allah. Dan itu adalah kalam-kalam dari kolbu. Kolbu adalah tempat Allah memandang kita. Maka apa yang keluar dari hati dia, dari kolbu dia akan keluar juga dari kalam-kalam ucapan ini. Dan kolbu juga tempat kita memandang Allah.